Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firsa Nauratul Jannah. Saya dari kelas 10 IP 1 nomor absen 35. Di sini saya akan melengkapi UTSPAI, yaitu menceritakan tentang perjuangan hijrah Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya akan menceritakan tentang latar belakang Nabi Muhammad SAW. Berasal dari kabilah Quraisy, tepatnya keturunan Hashim. Ayah beliau adalah Abdullah binti Abdul Muthalib, cucu Hashim. Ibunda beliau adalah Aminah binti Wahab yang berasal dari keturunan Bani Zuhrah, salah satu kabilah Quraisy. Dan kita masuk ke kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Peristiwa hijrah Rasulullah diperkirakan terjadi pada Juni 622 Masehi. Setelah Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah untuk berdakwah secara terbuka, akhirnya beliau memutuskan untuk menyebarkan Islam secara terbuka. Namun, hal ini mendapatkan penolakan keras dari kaum kafir Quraisy. Inilah yang menjadi salah satu sebab mengapa Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Selain itu, Nabi Muhammad juga memang sudah didapatkan perintah dari Allah untuk hijrah ke Madinah. Rencana Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Madinah didengar oleh kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy khawatir Islam akan berkembang di Yathrib. Mereka menyuruh para pemuda untuk mengepung rumah Nabi Muhammad karena khawatir akan lari. Pada malam itu pula, Nabi Muhammad meminta sepupunya Ali bin Abi Thalib supaya memakai selimut Nabi Muhammad dan berbaring di tempat tidurnya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad berhasil keluar dari rumahnya dengan selamat meski sudah dikepung. Para pemuda kaum kafir Quraisy tak melihat Nabi Muhammad keluar dari pintu depan yang sudah mereka jaga. Tidak lama setelah Rasulullah keluar meninggalkan rumahnya, pemuda itu terbangun dan masuk ke rumah Nabi Muhammad dengan penuh nafsu untuk membunuh beliau. Tetapi mereka hanya menemukan Ali bin Abi Thalib yang sedang tertidur. Mereka kecewa dan tidak percaya dengan hal yang telah terjadi hari itu. Semua itu terjadi atas pertolongan Allah. Nabi Muhammad menuju ke rumah sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memberitahu Abu Bakar bahwa beliau harus pergi hijrah malam itu dan menunjuk Abu Bakar untuk menyertainya. Dalam perjalanan, mereka berdua sempat bersembunyi di Goa Thur selama 3 hari 3 malam. Persembunyian Nabi Muhammad dan Abu Bakar di Goa Thur tersebut nyaris diketahui para musuhnya yang terus mengejar Rasulullah SAW. Namun dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dan Abu Bakar selamat. Ketika kondisi sudah aman, Nabi SAW dan Abu Bakar lalu berangkat dan melanjutkan perjalanan dengan pembekalannya. Supaya aman dalam perjalanan, Nabi Muhammad dan Abu Bakar mengambil jalan yang tidak pernah dilalui manusia. Di tengah perjalanan menuju Madinah, Rasulullah singgah di Quba, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Beliau singgah di sana selama 4 hari untuk melanjutkan perjalanan ke Madinah. Nabi Muhammad dan Abu Bakar tiba di Madinah pada tanggal Rabiul Awal. Kedatangan beliau telah dinanti-nanti masyarakat Madinah. Hari kedatangan Nabi Muhammad dan Abu Bakar, masyarakat Madinah sudah menunggu di jalan yang akan dilalui Nabi Muhammad, dan genderang pun gemuruh diselingi nyanyian yang sengaja digubah untuk keperluan penyambutan itu. Setelah sampai di Madinah, Nabi Muhammad SAW memulai membuat program kerja dan melaksanakannya, yaitu membangun masjid, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor, dan membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Masjid yang dibangun Rasulullah SAW bersama-sama kaum muhajirin dan ansor tidak hanya berfungsi untuk sholat semata, kan tetapi untuk seluruh kegiatan Nabi di Madinah. Di antara fungsi masjid pada zaman Nabi adalah sebagai tempat mempersatukan umat, bermusyawarah tentang perkembangan Islam, di ilmu agama, bahkan sebagai pusat pemberitahuan setelah Rasulullah dipilih sebagai pemimpin di Madinah. Itu dia cerita perjuangan Nabi Muhammad SAW.